Pemirsa Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update dan masih bersama kami Ibu Mulia Dewi, dan Ibu Mulia Dewi ini merupakan Presiden Direktur dari PT Ingra Micro Indonesia. Dan kalau kita melihat tadi kan sempat berbicara mengenai background dan juga seperti apa sebetulnya Ingra Micro Indonesia dalam menjadi orkestrator. Tapi kalau kita berbicara mengenai background dan juga portofolio dari Ingra Micro Indonesia khususnya untuk portofolio Cloud and Advanced Solutions itu seperti apa sebetulnya? Nah, Advanced Solution itu basically sebenarnya adalah pilar-pilar bisnis yang ada di dalam Ingra Micro. Tadi mewakili banyak brand dan banyak teknologi di dalamnya yang mana kita coba hadirkan ke customer ini setelah kita jahitkan. Oke. Jadi kalau boleh dianalogikan Mas, misalnya kayak toko kain gitu ya. Kan banyak toko kain dari brokat, dari satin, dari katun gitu ya. Nah, jadi kita punya kelebihan adalah kita bisa menjahitkan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh customer. Apakah lagi perlu baju pesta, baju seragam kantor, ataupun seterusnya. Lalu selanjutnya nih, setelah kita mendengarkan tadi strategi dan juga apa saja yang dilakukan oleh Ingra Micro Indonesia, untuk ke depannya sendiri apakah memang ada langkah-langkah ekspansi atau investasi strategis yang dilakukan oleh Ingra Micro Indonesia kah ke depannya? Ada, tentunya ada ya. Karena gini, kalau kita ngobrol AI, sekarang AI itu kalau orang biasanya tahu AI berkaitan dengan contohnya dengan NVIDIA. NVIDIA itu sebagai GPU chipnya di dalamnya ya. Nah, selain daripada itu tadi Mas menyebutkan sedikit soal cloud ya. Nah, sekarang ini selain daripada di chipnya, di GPU itu dengan NVIDIA, sekarang kita juga ada di cloud business itu ada yang namanya TPU. Ya, jadi cloud tapi sudah AI enable seperti itu. Dan terus kalau sekarang kita bicarakan soal AI lagi, sekarang AI yang sedang dicari itu biasanya yang sudah aplikatif dan juga inferencing data, karena ujung-ujungnya oksigennya daripada AI ini kan data Mas, ya kan. Nah, jadi inferencing itu kalau sebelumnya banyak dari perusahaan itu hanya baru mengandalkan kepada datanya sudah blended dan sudah dicari dengan data-data termasuk data eksternal. Misalnya contohnya, kalau tadi kita banyak ambil contoh dari perbankan gitu ya Mas ya. Tapi karena semua orang pasti kan punya bank account gitu ya. Jadi kita tetap bisa ambil dengan contoh perbankan juga. Jadi misalnya gini, penerapannya mereka lebih lanjut lagi untuk AI, kalau dia sudah terapkan tadi chatbot AI dan semua segala macam gitu ya. Nah, mungkin ini bisa tingkat yang lebih jauh lagi kalau dia mau inferencing datanya. Sekarang selain dia datanya dia yang ada di bank misalnya, oke, nama Mulia Dewi, rekeningnya sekian, jumlah uangnya sekian, sudah jadi nasabah sekian lama. Mungkin dia sudah bisa inferencing, oh selama ini dia suka belanja, kan biasa tuh dengan dari duit transfer dan semua segala macam kan juga ketahuan dong. Oh, saya suka belanja aja di marketplace A atau di marketplace B. Ya kan, karena dan berarti itu sudah digabungkan dengan data yang dari luar lagi. Oke, ternyata misalnya dihidupkan geolocations ya, geolocation berarti basically dia akan bisa tahu saya ada di mana dong ya kan. Itu kan kita punya consent ya, kita punya mobile phone untuk kita mau set geolocation kita dinyalakan nggak. Nah, kalau memang geolocation dinyalakan, basically dia juga bisa tracking kita. Kalau bisa dilihat, ya kan, oh lagi ada di Bali. Kalau ada di Bali, kebetulan bank tersebut mungkin kerjasama dengan salah satu tempat belanja atau tempat wisata di daerah tersebut yang bisa mungkin udah langsung di-inferencing, gitu. Nah, jadi data nggak cuma data yang ada di perusahaan, tapi termasuk external data. Atau misalnya kalau kita bicara sedikit cuaca, nggak cuma data BMKG gitu ya. Misalnya ini di industri weather gitu ya. Tetapi semua data yang ada di dunia ini udah bisa ditarik. Kemungkinan gempa bumi, kemungkinan badai. Ini kan kita dibilang ya dari baru seminggu lalu masih hujan terus ya Mas. Tiba-tiba mendadak beberapa hari terakhir ini super panas. Bahkan diperkirakan akan ada storm juga. Itu semua juga udah bisa dilakukan secara AI basis gitu. Jadi nggak data sendiri, tetapi termasuk bisa di multimodality kita sebutnya dengan multiple data points gitu. Itu tadi sudah sangat futuristik kalau kita bahas ya. Tapi kan kalau kembali lagi terkait dengan pengadopsian dari perusahaan yang menerapkan AI, mungkin based on your experience dan juga perusahaan, kalau kita melihat banyak perusahaan sebetulnya kadang berhenti hanya sampai ke tahap pilot project. Apa sih sebetulnya reason dibalik hal tersebut di lapangan seperti apa supaya tentunya di pembelajaran agar perusahaan di Indonesia bisa scale up ke depannya? Jadi kalau teknologi dan akses sudah pasti ada ya, teknologinya tersedia, aksesnya tersedia. Nah, kendalanya apa? Kendalanya biasanya di manusianya Mas.
ya kan, manusianya kesediaan daripada human resources. Nah, biasanya ada dua tipe manusia ini. Ada satu manusia yang takut dengan perubahan, jadi sebelum dilakukan perubahan udah dijegal aja dulu semuanya gitu kan ya. Atau yang manusia sebenarnya dia mau embrace perubahan tersebut, tetapi unfortunately mereka punya skill setnya belum mumpuni. Nah, jadi biasanya kendala di human resources. Nah, ini yang tapi menurut saya dua-duanya masih bisa kita tangani lah. Dalam arti kalau memang belum ada skill setnya, nah salah satu tugasnya kita sebagai enabler adalah menyediakan training-training yang diperlukan gitu loh, supaya skill setnya naikkan. Nah, kalau mereka yang tadinya sebagai blockers gitu kita sebutnya ya untuk perubahan-perubahan tersebut, nah kita mungkin harus memberikan perspektif juga bahwa perubahan ini justru nantinya akan membuat lebih baik loh. Ya kan? Contoh kalau tadi kita sebut sedikit chatbot AI dilakukan. Mungkin kalau teman-teman telesales khawatir, wah nanti kerjaan saya sebagai telesales digantikan dong gitu kan ya dengan AI gitu. Tapi at the end of the day AI itu hanya bisa bekerja dengan sangat baik di mana kalau ada faktor human, karena kita punya fitur yang AI masih belum mampu lakukan. Nah, harus ada manusia yang mengendarainya. Harus ada manusia yang mengendarainya gitu loh. Jadi jangan takut, kayak misalnya contoh dulu ya, kalau saya sedikit bawa ke industri revolusi yang 1.0. Itu kan pertama kali diciptakan mesin. Tidak pernah kan ada job sebagai supir. Karena zaman dulu belum ada mobil, orang masih pakai baru batu bara, baru ilmunya sampai di sana. Tapi over time kita create new position sebagai supir mungkin at that time ya dengan revolusi itu. Tetapi at the same time kalau sekarang mungkin supir, kalau cuman sebagai supir doang, mungkin supir sekarang udah nggak pakai karena soon enough ya, bahkan di beberapa negara maju sudah diterapkan banyak kendaraan sudah autonomous. Ya tidak perlu supir, dia jalan sendiri, kita duduk, kita tinggal masukin kita mau kemana, dia jalan sendiri gitu, ya kan? Nah jadi, tapi apakah artinya orang-orang yang tadinya sebelum sebagai supir akan hilang? Posisi sebagai supirnya mungkin akan hilang, tetapi dia akan shifted ke sebuah pekerjaan baru yang sudah terelaborasi dengan AI. Mungkin dia akan duduk di belakangnya tadi mobil-mobil yang autonomous itu untuk memberitahu, pengalaman saya sekian puluh tahun menjadi driver, kamu harus hati-hati di sini. Nah, jadi dia tanda kutip tadi mengendarain AI-nya di belakang. Atau pakai remote. Atau dia pakai remote kalau misalnya ada daerah yang belum siap kan ya. Karena untuk bisa autonomous kan itu harus ada dua hal. Jadi mobilnya sendiri sama infrastrukturnya harus siap kan. Ya kan? Nah, jadi ada jalan, kalau kita konteksnya Indonesia, nggak semua jalan Indonesia infrastrukturnya siap dengan semua CCTV dan semua segala macam, dan terus 5G, 6G mungkin juga udah harus jalan karena kebayangkan kalau nyetir sekian cepat, delay latensinya itu nanosecond aja itu bisa jadi fatal itu kejadiannya gitu ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa semi atau beberapa daerah bisa dikombin. Balik lagi, AI hanya bekerja to the max kalau ada human di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan adalah tadi kan sebetulnya Bu Dewi menyebut soal talenta digital Indonesia. Mungkin seiring sejalan beberapa tahun terakhir terjadi progres terhadap talenta digital Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, seperti apa kondisinya? Melihat posisi Anda yang memang bersinggungan dengan perusahaan dan juga solusi digital. Talenta digital di Indonesia apakah cukup bersaing dengan negara lain? Dan mungkin pemerintah perlu melakukan apa nih? Oke, kalau kita ngelihat dari segi talenta digital sendiri ya, sebenarnya Indonesia itu cukup membanggakan loh Mas. Dan kalau kita ngelihat Indonesia itu termasuk salah satu pengguna power users kita sebutnya. Power users of AI di dunia. Kita termasuk top 3, kita nomor 3, top 3 ya. Nah jadi kalau dilihat bahwa kita tuh bukan cuman sebagai pemakai aja, tetapi kita juga dengan adanya startup, dengan adanya banyak company, dengan menjalankan semua AI, kita juga sebagai maker daripada AI, ya kan? Nah, tadi kalau kita ngobrol sendiri talenta, dan kebetulan karena saya di dunia teknologi, banyak orang-orang dari Indonesia itu direkrut, tapi nggak cuman mengurusi hanya Indonesia loh. Tapi mereka direkrut terutama untuk di dunia teknologi itu udah sangat biasa. Orang Indonesia mungkin tapi melayani nggak cuma market Indonesia, tetapi misalnya market Southeast Asia, mungkin market Asia Pasifik. Jadi talenta kita di Indonesia itu udah sangat bagus gitu. Jadi ini yang terus harus ditingkatkan sih sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan comparisons ya dengan negara yang lebih maju,
kita itu sejajar atau mungkin ada beberapa kita lebih gitu. Secara pengalaman mungkin Ingram Micro Indonesia apakah pernah melakukan kolaborasi atau mungkin berpikir bahwa kolaborasi dengan kampus-kampus ini penting demi potensi talenta digital Indonesia? Betul. Nah, kita dengan salah satu brand yang kita wakili, kita melakukan seperti itu, Mas. Jadi kita roadshow dari kampus ke kampus, di mana kalau Mas tahu ada Google School, ya. Jadi kita bahkan pembibitan itu sudah kita mulai dari sejak SMA. Jadi literasi digital itu sudah diterapkan sejak dari SMA. Dan dari Google sendiri mereka mengeluarkan satu sertifikat yang disebutnya sebagai sekolah rujukan Google gitu kalau bahasa Indonesianya. Karena kenapa? Berarti digitalisasi di sana sudah diterapkan dan mereka pun sudah tersertifikasi secara dunia loh ya. Karena kalau Google itu kan global ya. Jadi secara dunia kalau dibandingkan pemakaian teknologi di Indonesia di kampus ini gitu ya dengan dibandingkan yang ada mungkin di Amerika ataupun di Jerman sama setara gitu. Nah, jadi bisa dilihat bahwa ini kita bekerja sama juga dengan brand yang kita wakili, kita juga melakukan literasi digital untuk adopsinya. Namun ketika kita membahas soal perkembangan AI di dalam negeri, ketika banyak negara-negara sudah mulai mengatur regulasi, baik itu yang untuk mendukung ataupun juga untuk membatasi AI agar tidak bergerak melewati batas, bagaimana dengan regulasi yang ada di Indonesia saat ini, Ibu? Ya. Kalau Mas Rian tahu kan kita sudah ada namanya jadi ada dua kalau dalam hal ini kita lihat pemerintah sudah melakukan tugasnya ya. Satu dengan dicetuskannya data sovereignty, jadi di mana diharuskan semua yang related dengan data, karena tadi AI itu kan oksigennya atau fuelnya adalah data kan ya. Jadi sudah ada keluar peraturan dari pemerintah data sovereignty. Jadi artinya semua data transaksi, data yang ada di Indonesia harus reside di Indonesia. Tidak boleh di luar gitu ya. Jadi itu satu. Jadi data sovereignty sudah ada undang-undangnya. Dan yang kedua yang kita sebut dengan data perlindungan PDP, perlindungan data pribadi gitu. Nah, perlindungan data pribadi pun juga sudah keluar, di mana menyatakan bahwa apapun misalnya saya sebagai individu Mulia Dewi, apapun yang related dengan saya punya data pribadi, nomor KTP berapa, alamat tempat tinggal berapa, tanggal lahir berapa, karena itu kan bisa berbahaya ya. Terus anggota keluarga siapa saja, itu ya salah satu yang kita sebut dengan data pribadi yang basic. Jadi mereka ada pengelompokan tuh data pribadi basic sama data pribadi yang sudah lebih advance. Jadi kalau lebih advance biasanya saya mempunyai bank account di mana saja, saya sekolah di mana saja. Nah, itu lebih next levelnya. Nah, ini sudah ada perlindungan data pribadinya, di mana setiap perusahaan kalau dia sampai melanggar itu sampai ada financial penalty ataupun administratif penalty sampai ditutup seperti itu. Tapi dengan regulasi yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk juga mungkin kecanggihan dari AI atau teknologi di Indonesia sendiri, apakah bisa menanggulangi beberapa hal yang semakin meningkat resikonya? Salah satu adalah keamanan siber di Indonesia. Betul. Jadi balik lagi kalau tadi AI minyaknya adalah data. AI juga tidak bisa dilepaskan oleh kejahatan, crime ya, cyber crime. Karena ya di dunia ini ada yang putih, ada yang hitam juga, Mas. Jadi kan at the end of the day ini tools ya. Jadi memang yang harus kita lebih galakan lagi sebenarnya AI tidak hanya dipakai secara untuk productivity ataupun untuk CRM, KYC seperti itu aja. Tetapi penggunaan AI pun kita sebut ada dua nih. Harus useful dan harus ethical. Karena kalau tidak safe, tidak useful, tidak ethical, susah ini, kita ranahnya jadi abu-abu gitu kan ya. Jadi mungkin kalau Mas Rian anggap deh yang terjadi belakangan ini, banyak sekali bahkan sampai kalau orang-orang biasa itu agak susah membedakan ini video-video yang kita terima atau berita-berita yang kita terima, ini berita hoax atau beneran berita sih. Sampai sudah sedemikian bagusnya gitu ya. Atau biasa mungkin kalau Mas Rian mungkin terima forward-forwardan biasanya ada di chat group gitu ya, yang menyatakan oke, scam, bahkan sekarang udah pinter, suara bisa diambil nih, suara saya bisa diambil, dia bisa embed lagi gitu kan ya. Terus mungkin juga muka, foto juga udah, itu yang kita sebut dengan deepfake gitu ya. Sampai kadang-kadang orang tuh susah membedakan ini mana yang asli, mana yang AI. Mana yang AI. Biasanya kalau kita buka TikTok gitu kan, banyak video-video yang berbasis dari foto
yang bisa dia bergerak manipulasi. Nah itu kadang-kadang ini beneran nggak sih? Iya, sampai harus ke cross check secara mendalam seperti itu. Betul. Nah jadi memang yang harus lebih ditingkatkan kesadaran untuk melakukan atau memakai teknologi apapun teknologinya. Kalau sekarang mungkin kita AI, tapi mungkin kita 1 dekade berikutnya mungkin akan ada teknologi loncatan baru yang mana pengembangan lebih lanjut daripada AI. Saya nggak tahu nanti in the future mereka akan namakan apa gitu ya. Karena kalau tahu kan sekarang bahkan sudah diterapkan AI itu at the level neuro. Jadi sudah tidak usah pakai device lagi. Jadi dengan neuro, jadi arahan dari kita. Jadi itu istilahnya otak kita itu disinkronisasi gitu loh ya. Saya nggak tahu di in the future akan disebut sebagai apa. Tapi itu aja level itu sudah mulai diterapkan. Salah satu yang sedang dicetuskan oleh Elon Musk kan. Betul. Jadi kita mungkin begini aja udah langsung nyambung. Nggak perlu ngomong. Nggak bisa ngomong, kita udah ngesing. Jadi kita cukup pandang-pandangan saja gitu ya. Dialog yang sangat menarik sekali, membahas terkait dengan kecerdasan buatan di Indonesia, termasuk juga bagaimana perusahaan mengimplementasi kecerdasan buatan hingga tadi kalau saya tangkap nih bisa meminimalisir dan melakukan efisiensi biaya bahkan minimal 30%. Minimal 30%. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Mulia Dewi Kanadi, Presiden Director PT Ingram Micro Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Nusantara Economic Update. Saya Rian Antono, terima kasih dan sampai jumpa.